Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya Syahrul Ramadan dari kelompok 8 selaku moderator yang akan memandu jalannya ruang diskusi aktif kita hari ini. Diskusi ini bertujuan untuk membedah lebih dalam ide bisnis yang telah disusun oleh rekan-rekan pemateri. Untuk memulai sesi, saya silakan anggota dari kelompok 7 untuk menyampaikan materi singkat mengenai ide bisnis kalian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Farhan Azaki. Perkenalkan, saya TMK Khairi. Perkenalkan, saya Lutfia Azahra. Perkenalkan, saya Emriza Yurensyah. Oke, next. Baik, jadi di sini setelah hasil diskusi dari kelompok kami, ide bisnis yang kami ambil yaitu snack box hemat untuk mahasiswa. Yang dimana ide bisnis ini adalah menjual snack box dengan harga terjangkau yang ditujukan khusus untuk mahasiswa. Snack box berisi makanan ringan seperti roti, risol, pastel, pisang goreng, ataupun kue tradisional yang praktis untuk sarapan ataupun cemilan. Penjualan juga dapat dilakukan di sekitar kampus atau melalui sistem pre-order untuk mahasiswa yang memiliki kegiatan seperti rapat organisasi, seminar, atau acara kampus lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari yang dijelaskan sebelumnya, biasanya muncul 4 pertanyaan inti. Untuk pertanyaan pertama, apa produk atau jasanya? Produk yang ditawarkan adalah snack box berisi beberapa jenis makanan ringan seperti risol, pastel, roti, atau kue tradisional dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Snack box juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan acara seperti rapat organisasi atau kegiatan kampus. Pertanyaan kedua, siapa pelanggannya? Target pelanggan utama adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa yang tinggal di kos atau yang sering mengikuti kegiatan kampus seperti rapat organisasi, seminar, dan kegiatan komunitas. Pertanyaan ketiga, kebutuhan apa yang dipenuhi? Bisnis ini memenuhi kebutuhan mahasiswa akan makanan ringan yang praktis, cepat, dan murah untuk sarapan, cemilan atau konsumsi saat kegiatan kampus. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menjualnya? Penjualan dapat dilakukan secara langsung di sekitaran kampus serta melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu, dapat digunakan sistem pre-order untuk pemesanan snack box dalam jumlah banyak untuk kegiatan kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada analisis SWOT inilah metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu ide bisnis dengan melihat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Nah, melalui analisis ini, pelaku bisnis itu dapat mengetahui kekuatan yang dimiliki, terus kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta ancaman yang mungkin dihadapi sebelum menjalankan usaha. Nah, dengan demikian, analisis SWOT ini membantu dalam menentukan strategi yang lebih tepat agar bisnis itu dapat berkembang dan mampu bersaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya yaitu analisis SWOT yang mana pertama ada strength di mana harga relatif murah dan terjangkau bagi mahasiswa, kemudian produk praktis dan mudah dikonsumsi, kemudian target pasar jelas yaitu mahasiswa. Kemudian ada weakness di mana produk makanan memiliki masa simpan yang tidak lama, perlu menjaga kualitas rasa dan keberhasilan makanan. Kemudian ada opportunity yaitu banyak kegiatan kampus seperti rapat, seminar, dan organisasi yang membutuhkan konsumsi. Kemudian permintaan makanan ringan cukup tinggi di kalangan mahasiswa. Yang terakhir ada trade di mana persaingan dengan penjual jalanan lain di sekitar kampus. Dan jika harga bahan makanan naik, harga jual bisa ikut meningkat. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, ide bisnis snackbox hemat untuk mahasiswa memiliki peluang yang cukup baik karena menargetkan kebutuhan mahasiswa akan makanan ringan yang praktis, terjangkau, dan mudah didapat. Melalui
pertanyaan inti ide bisnis ini sudah memiliki kejelasan mengenai produk yang ditawarkan, target pelanggan, kebutuhan yang dipenuhi, serta cara pemasarannya. Selain itu, dari hasil analisis SWOT, terlihat bahwa bisnis ini memiliki kekuatan pada harga yang terjangkau dan target pasar yang jelas, meskipun tetap memiliki beberapa kelemahan dan ancaman yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dengan pengelolaan yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, ide bisnis ini berpotensi untuk dikembangkan di lingkungan kampus. Baik, terima kasih kelompok 7 atas paparannya. Sangat menarik melihat bagaimana kalian menargetkan pasar mahasiswa yang membutuhkan gratisan. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi utama. Saya silakan rekan saya dari kelompok 8 untuk memberikan pertanyaan pertama. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Anam dari kelompok 8 ingin bertanya. Untuk pertanyaannya ialah dengan target market mahasiswa yang cukup sensitif terkait harga, bagaimana cara kalian untuk menentukan harga supaya tetap affordable, tetapi bisnisnya juga tetap jalan dan profitable dalam jangka panjang? Baik, silakan boleh dijawab terus. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saidil Anam. Jadi, bagaimana cara kami menentukan harga? Yaitu pertama dengan cara menghitung dulu semua biaya produksi supaya tidak rugi. Lalu kami juga tetap menambahkan keuntungan kecil, tapi tetap wajar karena targetnya itu mahasiswa. Dan kami juga menyesuaikan harga jual dengan harga pasar di sekitar. Selain itu, kami juga menyediakan pilihan paket seperti paket ekonomis ataupun standar. Jadi mahasiswa tetap bisa menyesuaikan dengan budget masing-masing. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan? Bisa diterima, cukup bisa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Jaulhat. Saya ingin bertanya, jadi berdasarkan penjelasan di bagian target pelanggan pada mahasiswa yang aktif di organisasi dan seminar sebagai pasar utama, jika kita melihat realita di kampus, persaingan dengan catering besar atau kantin yang sudah ketat, apa strategi khusus yang kalian miliki untuk meyakinkan pihak penyelenggaraan acara agar lebih memilih snack box kalian dibandingkan vendor yang sudah punya nama besar gitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Liaul Haq. Nah, keunggulan kami itu bukan hanya bersaing langsung dengan catering besar, tapi juga mengisi segmen yang belum mereka layani dengan baik. Misalnya dari skala kecil seperti rapat organisasi atau seminar mahasiswa yang mungkin budgetnya terbatas. Lalu ada catering besar biasanya memiliki minimum ordernya tinggi, jadi harga itu yang tidak ramah. Nah, untuk budget organisasi mahasiswa, kami datang untuk menawarkan fleksibilitas. Contohnya seperti minimum order rendah, terus bisa dipesan H-1, dan dapat dikustomisasi sesuai tema acara. Nah, diferensiasi ini yang kami tonjolkan saat mendekati penyelenggara acara. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, namaku Ahmad Zaki Insaf dari kelompok 8. Oke, untuk pertanyaannya itu, tadi dalam analisis SWOT, kalian mengatakan bahwasanya produk makanan memiliki masa simpan yang tidak lama sebagai kelemahannya. Nah, jadi pertanyaan itu bagaimana prosedur teknis kalian dalam menangani stok yang tersisa jika dalam satu hari target penjualan harian tidak tercapai agar tidak terjadi kerugian finansial yang besar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Jaki. Yaitu yang akan kami lakukan itu pertama mengatasi stok yang tidak habis ya.
Kami mengutamakan sistem pre-order agar produksi sesuai pesanan. Selain itu, kami membatasi produksi harian berdasarkan perkiraan penjualan. Jika masih ada sisa, kami menjual dengan diskon atau bundling di akhir hari agar tetap terjual dan mengurangi kerugian. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, bisa. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Meoni Darmo. Saya ingin bertanya, yaitu pada bagian pemasaran, tadi telah disebutkan akan menggunakan sistem pre-order melalui media sosial. Namun, ancaman yang kalian tulis adalah kenaikan harga eh, bahan baku yang bisa menaikkan harga jual. Jika terjadi kenaikan harga mendadak, bagaimana cara mengkomunikasikan hal tersebut kepada pelanggan yang sudah terbiasa dengan label harga hemat tanpa kehilangan kepercayaan mereka terhadap eh, sistem pre-order tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Meoni Darmo. Kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada harga jual memang telah diantisipasi sebagai salah satu ancaman atau threat dalam analisis SWOT. Jika hal ini terjadi, komunikasi akan dilakukan secara transparan melalui media pemasaran utama, yaitu WhatsApp dan Instagram. Selain itu, alih-alih langsung menaikkan harga jual secara drastis, solusi yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan keunggulan produk yang bisa disesuaikan. Kelompok kami bisa memodifikasi atau mengganti komposisi isi snack box dengan alternatif makanan ringan lain yang bahan bakunya sedang stabil, sehingga label hemat dan terjangkau untuk mahasiswa tetap terjaga. Apakah ada tambahan? Atau bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah selesai, terima kasih juga pada kelompok 7 yang telah menjawab setiap poin dengan sangat detail dan kepada rekan-rekan panelis atas pertanyaan kritisnya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ide bisnis ini memiliki potensi besar selama pengelolaan stok dan strategi harganya tetap terjaga. Nah, jadi saya Syahrul Ramadan, mewakili kelompok 8, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video ini akan kami unggah ke YouTube sebagai laporan diskusi minggu ini.